Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait proyek keempat dari exercise tracker ya. Di sini bisa dilihat eh, kita diminta untuk membuat API terkait exercise tracker ya. Kalau di modelan FreeCodeCamp ya, dia seperti ini. Ketika dimasukkan user, nanti akan keluar ID yang dimana ID-nya ini bisa kita pakai ketika mau masukin exercise, description, duration, dan juga date-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini, dan kalau kita cek logs-nya, akan keluar seperti ini. Kita juga bisa menambahkan query seperti ini ya, from, to, dan limit. Langsung saja ke codingannya, jadi saya membuat terlebih dahulu skemanya untuk user dan untuk exercise-nya gitu ya. Ini exercise. Jadi user tuh bisa punya banyak exercise gitu, makanya di sini saya menambahkan user yang nanti ada ID-nya gitu ya. Eh, Selanjutnya ini ada inisialisasi model user dan exercise-nya, dan di sini ada root get-nya ya. Jadi di sini akan mengembalikan data-data usernya. Kalau root yang di post ini akan mengambil terlebih dahulu username-nya, kemudian membuat user baru, kemudian user yang baru akan disimpan dan datanya akan dikembalikan. Kemudian ada post yang untuk exercise juga, jadi untuk masuk ke sininya, nanti kita kan masukin ID-nya gitu ya. ID di sini segala macamnya. Nah, nanti bisa diambil ID-nya dari param saja, nggak perlu dari body-nya. Kemudian ini ada description, duration, date, dan Unix. Nah, ini Unix untuk pengecekan from sampai to-nya gitu. Jadi kita cek melalui Unix. Nah, di sini ada pengecekan date-nya nih, kalau dia dikirim nggak sih date-nya gitu dari klien apa enggak. Kemudian di sini juga mengambil data user ya untuk dicek gitu. Nah, terus ini ada pengecekan juga si usernya ini terdaftar atau enggak gitu. Nah, terus di sini ada membuat exercise-nya gitu ya. Ketika dimasukkan ke sini, dia akan eee, mengambil data-datanya seperti itu. Di sini juga dikembalikan data-data terkait user dan exercise-nya. Di sini ada logs juga ya, logs yang tadi nih, yang ketika dimasukin ke sini logs-nya nanti keluar, ada data username-nya dan juga logs-nya gitu. Ini ada pengecekan bila query from dan to-nya diberikan, jadi dicek nih from sama to-nya ada atau enggak. Kalau ada nanti dibikin tanggalnya. Nah, ini di -1 biar dia itu urutannya itu dari ya, bukan lebih dari gitu. Jadi logikanya biar dia itu tetap menyesuaikan dengan pengecekan ininya nih, from greater than dan lower than. Karena ini bukan eee, sama dengan lebih dari itu, tapi lebih dari doang. Makanya saya gunakan seperti ini. Nah, kemudian ada exercise-nya dan juga limit. Nah, ini dicek nih kalau misalnya nggak ada limit, nanti count yang di sini nih, ini kan dicek dulu nih data exercise-nya ada berapa. Kalau misalnya nggak ada limit nih, nggak dimasukin query limit, berarti ya samain aja sama count-nya gitu. Nah, terus ini ada mengambil data-data exercise-nya gitu ya. Kalau ini kan menghitung data exercise-nya, kalau ini mendapatkan data-datanya. Nah, ini sama juga, ini untuk from ya. Kalau kalau ini hanya kalau query-nya itu dikirimnya tuh from doang. Jadi dia itu ngecek untuk from-nya aja. Kalau yang ini kan ada to-nya juga ya. Jadi yang lebih dari si tanggal itu. Ini sama, bawahnya juga. Di sini bedanya to aja gitu. Jadi kurang dari lower than. Seperti itu. Nah, di sini ada count juga. Ini dicek jumlahnya. Di sini ada pengecekan limitnya juga sama seperti di atas, ini juga sama seperti di atas ya, mengambil data exercise-nya dan baru dikembalikan. Jadi logikanya kalau misalnya dikirimkan query from dan to, berarti ini, kalau ini hanya from, kalau ini hanya to, kalau ini tidak eh, tidak diberikan gitu from dan to-nya, baru deh dikembalikan. Seperti itu sih. Mungkin ini untuk testingnya, jadi misal kita masukin username, nanti dia akan mengembalikan objek ini. Kemudian kita coba tes masukin ke sini, kita tes, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Kalau misalnya ini dicek logs-nya gitu ya, untuk user ini nanti akan keluar gitu. Nah, ini mungkin ada pengetesan di FreeCodeCamp-nya juga ya. Misal saya masukkan ke sini linknya.
Nah, ini sedang dicek. Ini untuk codingan yang tadi ya. Dan berhasil, seperti itu. Codingan ini juga saya sudah upload ke GitHub ya, nanti linknya ada di deskripsi. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.